Assalamualaikum, hai Sobat Film. Kembali lagi dengan kami di channel All About World dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Di video kali ini kita akan membahas mengenai film yang seru banget loh. Sobat Film mau tahu nggak film apa yang terus videonya? Oh ya teman-teman, seperti biasa, sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Apa ini? Kesepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah 1 tahun kita nikah, mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Dan aku cinta banget sama tunangan aku, Sarah. Mas, rotinya sudah aku masukin di sini buat makan di kantor. Aku gak akan pernah makan masakan buatan kamu. Jadi gak usah repot-repot. Kamu sama Bian baik-baik aja kan, Dok? Alhamdulillah. Gimana kamu bisa di mana? Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu? Tari! Aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu sekeras apapun aku mencoba, kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi Mungkin rasanya nggak akan sesakit ini kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata. Nah, film yang akan kami review adalah film Wedding Agreement, yaitu film Indonesia yang dirilis pada pertengahan 2019 lalu. Film ini disutradarai oleh Akri Heka Gary. Sementara ceritanya diangkat dari novel berjudul sama karya Mia Chus. Mengangkat genre drama romantis dengan selipan nilai-nilai Islam. Film Wedding Agreement dibintangi Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Agni Hak. Film ini berkisah tentang pilunya cinta sepihak akibat perjodohan pernikahan antara Tari Hapsari atau Indah Permatasari dan Biantara Wicaksana atau Bian atau Reval Hadi. Kisah perjodohan mereka bermula ketika Mama Bian atau Yunik Priscilla sedang kritis karena sakit kanker. Bian kemudian menyetujui keinginan mamanya untuk menjodohkannya dengan Tari. Tari sendiri adalah gadis yatim piatu yang selama ini dibesarkan oleh bibinya atau Ria Irawan dan pamannya atau Matias Mucus. Merupakan tipe gadis yang mandiri namun sangat patuh. Karenanya, ia setuju ketika dijodohkan dengan Bian tanpa merasa dipaksa. Pernikahan mereka pun berlangsung hikmat dan meriah. Tari juga mulai bisa mencintai Bian sebagai suaminya. Namun, petaka hadir ketika pada hari pertama mereka tinggal bersama. Tiba-tiba Bian menyerahkan kepada Tari selembar kertas, yaitu merupakan surat perjanjian yang bermaterai bahwa mereka tidak boleh mengurusi kehidupan yang lain. Dan pada saat usia pernikahan mereka berusia 1 tahun, mereka akan bercerai. Mereka akan menempati kamar berpisah dan Tari dilarang untuk memasuki area pribadi Bian. Bian beralasan karena ia tidak mencintai Tari. Dan rupanya selama ini Bian hanya berpura-pura mau dijodohkan untuk menyenangkan hati mamanya. Bian juga mengaku sudah memiliki kekasih yang telah dipacarinya selama 5 tahun. Dan sebelumnya Bian sudah bertunangan dengan Sarah. Hati Tari mendengar pengakuan suaminya itu. Hal ini membuat Tari terkejut dan tidak mau menerima karena baginya pernikahan bukan untuk dipermainkan. Namun, karena tidak ingin mencoreng nama baik keluarga dan berpegang pada ajaran agama, Tari menolak perjanjian itu dan tetap memilih berbakti kepada suaminya. Tari mencoba meluluhkan hati Bian dengan terus berbakti sebagai istrinya, di mana Tari berusaha bersabar dengan tetap menyiapkan keperluan Bian dan membuatkan makanan soto Betawi walaupun Bian tidak pernah mau memakannya. Ami, sebagai sahabat Tari yang periang dan hobi bermain skateboard, menasihati Tari untuk mengikuti kemauan Bian agar tidak menjadi beban pikiran Tari, tetapi Bian tetap mengabaikannya. Bian masih terus bertemu dengan Sarah dan berjanji akan menikahi Sarah setelah Bian dan Tari bercerai. Awalnya Sarah menolak karena ia tidak mau menjadi perusaha rumah tangga orang, namun Sarah pun akhirnya bersedia menunggu. Bian mengajari Sarah mengendarai mobil, namun tetap meminta Sarah untuk berhati-hati saat berkendara. Karena selama 5 tahun mereka berpacaran, Sarah selalu diantar jemput oleh Bian. Saat Bian mengajak Tari untuk menghadiri acara ulang tahun Papa Bian.
mereka bersandiwara layaknya pasangan yang berbahagia. Di acara itu, mereka bertemu sepupu Bian, yaitu Aldi. Bian tidak menyukai Aldi karena Aldi mengetahui hubungannya dengan Sarah, dan mereka meninggalkan acara walaupun masih berlangsung. Tari kemudian meminta kompensasi karena sudah bersandiwara di depan orang tua Bian. Tari meminta Bian untuk menemaninya berbelanja bulanan di supermarket. Ketika Tari menunggu Bian untuk makan di restoran sushi, Bian tidak kunjung datang. Ternyata Bian justru mendatangi Sarah karena Sarah baru mengalami kecelakaan ringan. Pada momen lain, Pak D dan Bude Tari datang ke rumah mereka untuk menginap, dan mereka kembali bersandiwara sebagai pasangan yang berbahagia. Bude juga menasehati Tari untuk bersabar karena Bude dan Pak D juga menikah dengan perjodohan. Namun Tari menutupi keadaan rumah tangganya kepada Bude. Saat Bian jatuh sakit, walaupun dengan sikapnya yang datar dan dingin kepada Tari, tetapi Tari tetap sabar mengurus Bian yang sakit. Perlahan, watak Bian pun mulai melunak, bahkan mengizinkan Tari menyuapinya bubur. Hal ini membuat Tari bahagia, karena berubah ketika Sarah datang ke rumah mereka untuk menjenguk Bian. Tari merasa hancur dan pergi meninggalkan rumah seharian. Ketika Tari pulang, Bian marah pada Tari karena pergi, dan Tari berbalik marah karena ia tidak mau berada di rumah jika Sarah datang. Bian pun minta maaf. Tari masih merasa kecewa akan menghadiri seminar di Bandung bersama Ami dan tidak diizinkan oleh Bian karena akan ada acara arisan keluarga. Bian menasihati Tari bahwa dalam agama Islam, istri tidak boleh berpergian tanpa seizin suami. Namun, karena merasa tidak diberitahu dari awal, Tari memilih untuk tetap pergi. Masalah-masalah pun muncul dalam perjalanan ketika Tari ke Bandung. Mulai dari kartu tol yang habis saldonya, ban mobil yang kempis, dan mesin mobil yang mengeluarkan asap. Sementara, di acara keluarga Bian bertanya-tanya tentang Tari yang tidak kunjung datang. Kinan, adik Bian, menduga rumah tangga Bian sedang bermasalah. Tiba-tiba, Tari datang ke rumah keluarga Bian dan beralasan tidak akan pergi sebelum ada izin. Sehingga kecurigaan Kinan dan orang tua Bian pun hilang. Bian dan Tari semakin dekat karena sikap Tari yang baik dan sabar. Bian merasa Tari bisa membuatnya berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Bian dan Tari ke supermarket untuk berbelanja, Tari bertemu dengan Sarah. Saat Bian pergi sebentar ke toko sepatu, Sarah menjelaskan karena mereka sama-sama perempuan bahwa hubungan dengan Bian tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan Tari. Dan Sarah tidak mau merusak hubungan rumah tangga orang lain. Tetapi Tari terlanjur marah karena Sarah dan Bian masih sering bertemu dan menegaskan bahwa ia hanya menjaga rumah tangganya agar seperti rumah tangga pada umumnya. Saat Tari dan Bian sedang menonton film, Bian menerima telepon dari Sarah bahwa ia kembali mengalami kecelakaan dan dirawat. Awalnya Bian tidak mau mengangkatnya, namun Tari mengizinkannya. Tari menemani Bian ke rumah sakit menjenguk Sarah. Saat menunggu di luar, Tari bertemu dengan Aldi. Ketika Tari dan Aldi tiba di ruangan Sarah, mereka melihat Bian dan Sarah berpelukan, yang membuat Tari merasa sedih dan kecewa. Tari memutuskan pergi sementara waktu untuk menenangkan diri. Sebelum pergi, Tari meminta Bian untuk meninggalkan Sarah karena ia sudah mencintai Bian, namun tidak dijawab oleh Bian. Sepeninggalnya Tari, Bian merasa sepi dan kehilangan Tari. Ia berkali-kali berusaha menghubungi Tari namun tak diacuhkan. Setelah meninggalkan rumah selama 1 minggu, Tari menemui Pak D dan Budenya dan dinasihati agar menjadi istri yang berbakti dan jangan lari dari masalah. Tari akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, ia melihat Bian dan Sarah berpelukan untuk perpisahan mereka karena Sarah akan menikah dengan Aldi, dan membuat Tari salah paham akan mereka. Bian mencoba mengajar Tari, tetapi Tari kembali pergi meninggalkan Bian. Esoknya, Aldi menemani Bian menemui Ami untuk menanyakan keberadaan Tari. Ternyata Tari sedang dalam perjalanan ke pengadilan agama. Bian menyusul ke sana, namun mereka terjebak macet. Bian pun melanjutkan perjalanan menggunakan MRT. Di dalam MRT, Bian berdoa seperti yang pernah Tari ungkapkan sebelumnya. Di dalam MRT, ia bertemu Tari yang ternyata tidak tahu lokasi pengadilan agama berada. Bian merobek kertas perjanjian pernikahan mereka
dan menegaskan jawaban dari pertanyaan Tari bahwa ia telah memutuskan untuk memilih Tari dan meminta Tari untuk menjadi istri yang sesungguhnya tanpa sandiwara. Sekian video kita kali ini. Tunggu video-video lainnya agar lebih menarik lagi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel dan berikan like serta komentar mengenai video tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum.